Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Anugrah Abdul Karim. Kembali lagi di salah satu konten Mahir Bisnis tingkat internasional. Jadi dalam konten kali ini kita enaknya ngebahas budaya. Kayaknya seru sih, karena dunia yang begitu besar dan luas, tapi budayanya itu benar-benar beragam dan pastinya unik-unik banget. Tapi emang budaya berpengaruh sama bisnis. Nah, bingung kan? Nah, kita bahas tuntas dulu deh ya. Manfaat juga nih buat teman-teman yang ingin belajar lebih tentang budaya luar negeri, bagaimana mereka bersosialisasi kepada masyarakat mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat unik dan semuanya beragam. Nah, eh, kita juga akan ngebahas nih sedikit tentang bagaimana bisnis mereka itu saling berkaitan antara negara Asia maupun Eropa dan lain sebagainya. Siapa tahu setelah konten kali ini juga ngebantu nih buat teman-teman yang sekiranya mempunyai niatan untuk belajar bisnis ataupun belajar budaya terhadap budaya asing itu sendiri. Nah, langsung aja ke pembahasan pertama kita, yaitu sumber pengetahuan budaya. Jadi bagaimana budaya ini bersumber dan bagaimana masyarakatnya itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Sebenarnya ada 3 konsep di sini. Yang pertama itu informasi objektif atau faktual, yang dimana orang lain melalui komunikasi, penelitian, dan pendidikan mereka memperoleh itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya nih aku lagi sekolah di Amerika gitu. Nah, selama 2 tahun aku sekolah di sana, aku bisa praktekin budayanya, aku bisa tahu mereka bagaimana cara bersosialisasinya, bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain, bagaimana mereka melihat orang asing juga. Jadi selama aku bisa menginjakan kaki di sana, aku bisa tahu mereka ngapain aja, mereka gimana cara diskusinya dan lain sebagainya. Yang poin terakhir itu ada pengetahuan interpretatif, yang merupakan kemampuan untuk memahami sepenuhnya, menghargai nuansa sifat dan pola budaya yang berbeda. Nah, dalam sebuah survei terhadap para manajer tentang cara mereka memperoleh keahlian mereka dalam ruang lingkup internasional, ada 8 faktor yang berurutan dapat membantu mereka memperoleh pengalaman internasional. Di antara lain adalah: pertama, ada penugasan ke luar negeri, ada perjalanan bisnis, ada program pelatihan, ada perjalanan non bisnis, membaca. Jadi literasi juga sangat membantu ya teman-teman. Ada program pasca sarjana, ada kegiatan prakarir, ada program sarjana. Jadi apabila melakukan kegiatan di luar budayanya itu sendiri dengan jangka waktu yang panjang, maka budaya yang berbeda atau budaya asing itu tadi akan semakin tertanam dengan baik dan dapat menjadi faktor keberhasilan suatu perusahaan. Kemudian ada analisis perbedaan budaya. Jadi di dalam bisnis internasional harus dilihat sebagai inovasi dan menghasilkan perubahan perusahaan multinasional yang memperkenalkan praktik manajemen. Nah, di dalamnya itu terdapat model perilaku lintas budaya. Yang pertama ada gaya hidup budaya individu. Nah, itu mungkin mengenai kepercayaan mereka dan sikap tradisional. Nah, biasanya seperti yang kita tahu, sikap tradisional itu biasanya masih identik dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak orang yang bersikap tradisional. Nah, yang kedua ada agent of change atau biasanya kita tahu agen perubahan. Nah, itu biasanya mereka di dalam perusahaan multinasional atau elit sosial. Nah, yang ketiga atau yang terakhir komunikasi tentang inovasi. Nah, kemudian ada perbedaan gaya hidup budaya dapat dijelaskan dengan beberapa metode. Metode pertama, individualisme. Nah, individualisme seperti yang kita tahu, pola pikir yang masih berpegang teguh pada diri sendiri ketimbang memikirkan orang lain. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia sangat individualis lah orangnya. Nah, yang kedua ada jarak kekuasaan. Ini seperti bagaimana kaum buruh dengan atasannya. Jadi berjarak itu, atasan bawahan itu sangat berjarak. Itu sebenarnya tidak baik. Yang ketiga atau yang terakhir ada maskulinitas. Nah, ini maskulinitas
sebenarnya di dunia yang sudah sangat modern seperti sekarang itu sudah sangat jarang terjadi karena sudah ada yang namanya kesetaraan gender, yang dimana peran laki-laki dan perempuan dalam bekerja itu sudah sama. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada konten kali ini. Nanti kita bisa berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Nah, yang kali ini aku ngebahas dari buku International Business Challenge and Choice. Nah, baik itu saja pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa meningkatkan wawasannya. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, mana tahu kita bisa kebagian rezeki, bisa memulai bisnis di luar negeri. Nah, mungkin sekian. Sampai jumpa lagi di video Mahir Bisnis Internasional selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.